Dan walau di luar hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk kita datang mau berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Seberapapun kita yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, kita mau mulai ibadah kita dan kita akan mau berdoa, kita menyembah Tuhan dan kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku kasih Tuhan.
Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang kudus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, sembah Dia. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong saudara dan saya. Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan masuk di dalam doa dan nanti dengan hormat Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kami menaikkan puji dan sembah kepadamu untuk waktu dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bersama kami boleh berada dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh beribadah melayani Tuhan. Sebab Engkau baik dan setia, sehingga kami boleh ada sebagaimana yang kami ada sampai kepada hari ini. Kami dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang besar. Dan hati kami bersyukur buat semuanya itu. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan-pelayan dan pelayanan mereka boleh memberkati, membangun iman. Sementara cuaca yang buruk, kami berdoa bagi umat-Mu yang lain. Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka tidak akan Tuhan surut niat mereka untuk beribadah. Tidak akan terhalang, tetapi mereka boleh tetap melangkah, menembusi cuaca, dan tetap beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan ampuni salah dosa pelanggaran kami, supaya kami boleh dilayakkan di hadapan Engkau. Sebab kami yakin dalam ibadah ini Engkau sediakan berkat yang besar.
Tuhan curahkan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh jahat di udara yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biar ada kebebasan bagi kami untuk dapat memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini, membuka ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Saya percaya dan saya yakin saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kita tidak dapat menghitung kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat menghitung betapa besarnya kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup kita. Kita mau puji memuliakan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka dengan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Rasakan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka dengan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Katakan kembali, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan tangan Tuhan. Dia mengasihi dan bersuka dengan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Katakan besar, besar. Lebih besar lagi, besar. Lebih besar lagi, besar. Katakan besar, besar. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, amin. Oleh karena kebesaran Tuhan, kita boleh ada. Oleh karena kebesaran Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat siang hari ini. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadiran.
besar. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, katakan kembali, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Cuaca di luar dingin, kita tetap berdiri dan memuji memuliakan Tuhan. Saya senang melihat Bapak Ibu yang bergoyang-goyang untuk memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita di saat kita memuji memuliakan Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai di saat kita memuji memuliakan Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Tuhanku Maha Besar. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan
perkasa dan mulia. Yesus sama di atas segala nama. Yesus sama di atas segala nama. Yesus sama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang luar biasa. Di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada mujizat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus. Amin. Katakan kembali dari awal. Kau Tuhan menjadi andalanku. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari Bapak Ibu, kita naikkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan izinkan kita
di satu titik yang terendah. Terkadang Tuhan izinkan kita ada di posisi yang seolah-olah kita tidak ada jalan keluar. Kita tidak mampu dan kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi pujian ini berkata, hanya Dialah menjadi andalan saudara dan saya. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita percaya ada mujizat yang Tuhan lakukan. Di saat kita setia, di saat kita berdoa ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena kita tahu kita tidak mampu melakukan apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi karena Tuhanlah kita mampu untuk mengerjakan semuanya. Saat siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita ada di tengah-tengah pergumulan. Mungkin kita ada di tengah-tengah persoalan. Saat siang hari ini percaya dan serahkan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Asal kita mau taruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan kembali pujian ini dan saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kau Tuhan menjadi andalanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat di tempat ini Tuhan. Perbuatan ajaib Engkau lakukan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya ada mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Lagi katakan dengan iman, aku percaya Tuhan. Haleluya. Dengan hormat Ibu Edi yang akan pimpin kita dalam doa untuk datangnya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pada perkataan
bersama umat-Mu di pedomangan ini Tuhan. Untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar puji-pujian menjadi satu dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Engkau ampuni segala kesalahan, kekurangan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, pada kuasa kegelapan, Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu. Biar kuasa Roh Kudus bekerja pada sore, pada siang hari ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Urapi beliau dengan penuh urapan kuasa-Mu. Agar sungguh-sungguh Tuhan pada siang hari ini Roh Kudus-Mu boleh bekerja melalui firman-Mu. Amin Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan dan kami pintakan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita masukkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita segera menggunakan waktu kita. Saya mengajak saudara kita membuka satu ayat mas yang siang ini akan menjadi landasan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita buka dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-55 dan kita membaca ayat yang ke-23. Mazmur Fatsal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau sudah ayatnya hanya satu dan singkat, saya mengajak saudara untuk kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 55 ayat 23. 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Dan kekhawatiran adalah merupakan suatu masalah, bahkan menjadi suatu beban hidup yang dialami oleh setiap orang yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Mereka yang tinggal di istana atau yang tidak punya rumah. Dan orang yang berpendidikan tinggi ataupun orang yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Seorang yang sukses dalam karirnya atau seorang yang banyak alami kegagalan apapun, saudara, baik laki-laki maupun perempuan, semua menghadapi hal yang sama, yaitu ada kekhawatiran dan itu menjadi sebuah beban kehidupan. Bermacam bentuk dari kekhawatiran itu. Kekhawatiran akan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kekhawatiran akan usaha, pekerjaan, tentang situasi yang dihadapi hari-hari ini. Kalau saudara mempunyai sebuah rencana, maka setelah saudara memperhitungkan untuk mencapai rencana itu, maka saudara juga menemukan dalam perhitungan saudara ada tantangan-tantangan kesulitan, maka itu menimbulkan rasa khawatir bagi kita. Kita mempunyai sebuah harapan ke depan, namun kita juga memiliki kekhawatiran bisa tidak tercapai harapan itu dan sebagainya. Dan itulah kekhawatiran yang ada pada setiap orang, bermacam-macam bentuknya. Saudara, kekhawatiran ini menunjukkan keterbatasan kita manusia. Tidak semua sanggup akan dapat kita atasi, akan kita bisa capai, akan kita bisa raih. Tidak semua, karena kita adalah manusia yang terbatas untuk atasi masalah dan tantangan kehidupan kita.
Kita melihat kondisi manusia bagaimana ditulis dalam kitab Ayub. Dan saya ajak saudara kita membuka dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Di sana ayat yang pertama dan ayat yang kedua bunyinya begini. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Nah, ayat dalam kitab Ayub ini menjelaskan bagaimana kondisi manusia. Di sini dikatakan manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya singkat atau pendek umurnya itu. Baru-baru ini saya membaca artikel dari Dahlan Iskan. Itu adalah ex-menteri BUMN yang kemudian dipermasalahkan karena ada persoalan apa. Entah dia pada era Gus Dur atau era SBY, dia dilantik, diangkat menjadi menteri BUMN. Dia juga adalah merupakan wartawan sebenarnya dan dia seorang pengusaha. Dia sangat senang bergaul dengan orang-orang Chinese, orang-orang China, saudara. Dia menulis sebuah artikel begini. Kalau orang-orang yang telah lanjut usianya, maka kalau dia ke kamar mandi itu dia harus hati-hati. Jalannya jangan tergesa-gesa. Dan kalau bisa agak sedikit ke tembok atau agak sedikit ke tempat pegangan. Karena bisa sewaktu-waktu dia tersandung dan jatuh begitu. Itu orang tua, saudara. Kemudian dia kalau mandi baiknya kamar mandinya pintunya tidak dikunci. Kalau nanti dia jatuh tuh gampang dibuka gitu. Yang dimaksudkan tua di sini barangkali yang umurnya di atas 60 tahun atau 55 tahun ke atas. Ini merupakan tips-tips atau nasihat-nasihat lah untuk orang yang tua. Dan kalau mandi, orang tua itu harus membasahi kakinya dari kaki dulu, jangan langsung ke kepala. Supaya nanti tidak akan terkejut, kaget, dan itu akan menyebabkan lonjakan di jantung dan dia bisa pingsan mendadak begitu, saudara. Dan kalau misalnya orang yang sudah lanjut usianya itu, dia bekerja terlalu capek, baiknya dia mandi air hangat, jangan mandi air dingin. Ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, maka manusia akan semakin lebih merosot fisiknya dan semakin lebih terbatas. Dan itulah sebabnya kalau kita berjalan, kalau orang yang sudah tua itu jangan tergesa-gesa dan sebagainya. Saudara, makan juga perlu dijaga, perlu dikontrol supaya tidak salah makannya. Dan saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, usia manusia itu 70-80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ada yang bisa lebih 100 tahun, 100 lebih. Tapi dia tidak akan bisa menikmati semua dengan baik. Nggak bisa makan lagi yang enak-enak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kitab Ayub ini benar. Firman Tuhan ini benar. Manusia itu singkat, sebentar saja umurnya. Dan yang berikut yang kita baca, selain singkat umurnya, dia dipenuhi dengan kegelisahan. Nah, kegelisahan ini ada kaitannya dengan kekhawatiran. Nah, di silent dulu itu handphonenya. Jadi itulah kondisi manusia di dunia. Selain umurnya singkat, dia juga dipenuhi dengan kegelisahan. Kegelisahan itu adalah satu keadaan yang orang sekarang bilangnya apa tuh, gundah. Ada istilah khususnya, saudara. Jadi seperti itulah manusia itu, penuh dengan kegelisahan, memikirkan ini, mikirkan itu, besok bagaimana lagi, ada orang yang bekerja, orang yang berusaha. Lalu yang punya keluarga, ini lihat anak saya begini, keluarganya begini, ini bagaimana lagi nih. Nah saudara, penuh dengan kegelisahan. Apalagi kalau usia terus bertambah, nanti bagaimana nih ya.
Esok masa depan saya bagaimana? Nah itulah manusia, saudara. Lalu kalau kita baca terus, selanjutnya di sana dikatakan ini digambarkan seperti bunga yang berkembang dan layu itu hanya dalam waktu atau dalam durasi yang hanya singkat saja, kemudian dia sudah layu begitu. Seperti bayang-bayang hilang dan tidak dapat bertahan atau tidak akan terus menikmati hidupnya di dunia ini. Nah, oleh kondisi itulah maka manusia itu banyak diliputi dengan kekhawatiran. Nah, ayat mas kita tadi membaca selain manusia ada satu pribadi yang lain disebutkan, yaitu Tuhan. Sebab tadi katakan serahkanlah khawatirmu, mu di sini manusia. Manusia siapa? Ya saudara masih manusia, saya manusia, kita semua manusia. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi ada satu pribadi lagi, Tuhan. Kalau manusia terbatas, kalau manusia itu tidak mampu, tidak sanggup untuk mengatasi semuanya, maka ada satu pribadi sekarang yang dikatakan kita serahkan khawatir kita kepadanya, Tuhan. Nah, bagaimana dengan Tuhan itu? Coba kita akan melihat ayat-ayat ini akan menolong kita untuk melihat bagaimana dalam satu perspektif yang benar dari firman Allah tentang Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-40 di sana. Yesaya 40 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 bunyinya begini. Bunyinya demikian, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu dalam neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ayat-ayat ini cukup menjelaskan tentang dahsyatnya pribadi Allah itu. Saudara bayangkan di sini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Berapa banyak air laut, saudara? Dan coba lekuk tangan kita. Air satu gelas pun tumpah, gak akan tertampung di tangan kita. Tapi ini di tangan Tuhan, laut, seluruh laut di dunia itu hanya dia menampung dari lekuk tangannya. Lalu dikatakan siapa yang mengukur langit dengan jengkal tangannya, ini saya ukur nih sudah dengan jengkal saya ini apa mimbar ini 1, lalu 2, lalu ya 2, 3/4. Tapi coba ukur langit. Wah, bagi Tuhan hanya diukur dengan jengkal, saudara bayangkan itu. Siapa yang bisa memberi nasihat kepada Tuhan? Caranya kalau memutuskan dengan adil harusnya begini. Begitu coba omong sama dia. Gak ada karena dia maha adil. Siapa yang beri nasihat? Nah saudara kita misal katakan tidak ada kekuatan, tidak ada hikmat yang bisa menandingi Tuhan, menandingi Allah. Dahsyat dia itu. Bangsa-bangsa dikatakan kitab Yesaya di sini seperti setitik air dalam timba, hanya setitik air saudara bayangkan. Sekarang jumlah manusia 7 miliar lebih, tapi itu hanya setitik air. Jadi kalau kita ini salah satunya saudara, bukan lagi setitik, tapi sekian mikron dari titik itu. Mikron itu ukuran yang paling kecil saudara. Wow, kita gak ada artinya di mata dia. Dan seperti setitik debu dalam sebuah neraca, sebutir debu dalam satu neraca. Berapa inci atau berapa senti, 1 milimeter pun tidak sampai debu itu saudara. Itu bangsa-bangsa hanya segitu.
Allah luar biasa, dia dahsyat, sosoknya hebat. Kalau dia pencipta, kita ciptaan. Kita ciptaan terbatas, dia pencipta tidak terbatas. Dalam segala hal, dia adalah pribadi yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian ada yang lain. Ini saudara, kita melihat dari tentang Allah ini. Ada yang lain dari Allah itu. Coba kita membaca dalam satu peristiwa percakapan Allah dengan Abraham. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 bunyinya begini. Kejadian 18 ayat 13-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan ini, tahun depan, aku kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini satu peristiwa. Tuhan datang, kalau saudara baca, atau Allah datang kepada Abraham dalam wujud 3 orang, dalam bahasa teologis dikatakan teofani. Dia menjadikan dirinya bagai manusia. Datang 3 orang dan Abraham tinggal di kemah. Abraham tahu ini adalah Allah, maka dilayani olehnya. Dan salah satu percakapan Allah kepada Abraham adalah, tahun depan istrimu akan melahirkan anak. Umurnya 89 saat itu. Maka si Sarah ketawa, aku udah tua. Kalau nggak tahu tua, tue, saudara. Udah nggak mungkin melahirkan, udah nggak mungkin. Sudah ada Ismail, sudah Ismail saja. Lalu kemudian Allah berkata begini pada Abraham, kenapa istrimu ketawa? Allah berkata begitu. Lalu dia berkata begini, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Ini saudara, wanita yang sudah tua, tapi karena janji Allah, Allah akan melakukannya. Selain tadi dalam kitab Mazmur atau dalam kitab Yesaya dikatakan sosoknya dahsyat, dia juga adalah Allah yang maha kuasa, maha mampu, omnipoten. Gak ada yang mustahil bagi dia. Dan perkataan ini bukan hanya ditujukan kepada Abraham dan Sarah sekeluarga, keluarga Abraham, juga dikatakan kepada Maria dalam Injil Lukas. Saat itu Maria belum menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki walaupun dia mempunyai tunangan. Dia menjaga kesucian hidupnya. Dan malaikat Gibrail berkata, engkau akan mengandung dan anak yang kau lahirkan itu kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka Maria bertanya begini, aku ini belum kontak dengan laki-laki. Bagaimana caranya aku bisa mengandung? Lebih mustahil lagi bukan? Dulu gak ada program bayi tabung, saudara. Sperma, dari laki-laki ditaruh dalam kandungan atau dalam indung telur dari seorang wanita lewat proses teknologi. Itu bayi tabung. Dulu gak ada itu. Ilmu kedokteran tidak seperti sekarang. Sekarang bisa dibuat begitu. Bahkan orang gak menikah pun bisa mempunyai anak. Asal diizinkan mengambil, ada bank sperma untuk ditaruh. Nah gak tahu, gak jelas siapa ayahnya di situ, saudara. Nah dulu itu tidak ada, tetapi malaikat Gibrail berkata, engkau akan mengandung. Maka Maria bertanya kepada malaikat Gibrail, bagaimana caranya? Aku tidak pernah kontak dengan laki-laki. Lalu malaikat Gibrail berkata, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berdasarkan ini saya yakin. Tadi pagi saya datang langsung diberitahu, itu anak sudah masuk di ruang ICU dan DBD-nya sudah masuk ke saraf ke otaknya. Dan kebetulan dia mempunyai pembawaan, dia sakit ada kelainan darah atau bagaimana saudara ya. Dan itu udah sulit untuk ditolong. Dan mamanya sudah punya firasat tuh anak yang satu, saudara. Mungkin kita juga mengalami kondisi yang seperti itu. Tapi dengar baik kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hadapi jalan yang terbuntu nih saudara.
dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala rencana dan niat kita. Dan saudara merasa secara pikiran manusia ini tidak mungkin dapat ditembus. Tapi dengarlah baik-baik, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun itu saudara, apapun itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selain dia sosoknya dahsyat sebagai pencipta, dia juga mempunyai tadi itu kekuasaan untuk melakukan segala hal yang bagi manusia tidak mungkin. Tapi Allah sanggup menjadikan itu menjadi sebuah realita, menjadi sebuah kenyataan yang terwujud bagi kita. Asalkan kita berkenan kepadanya. Asalkan dia mau, maka dia akan lakukan. Jadi bagi kita adalah bagaimana caranya Allah mau menolong kondisi kita. Bagaimana caranya Allah mau mengintervensi dalam apa yang sedang kita hadapi. Maka pasti mujizat akan hadir di situ. Kemudian yang berikut saudara, tadi sosoknya dahsyat dan dia maha kuasa. Yang berikut mari saya ajak saudara kita buka dalam suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dan kita baca ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 bunyinya begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, ayat firman Tuhan katakan Allah itu kasih. Nah, ini peluang bagi kita. Kalau dia dahsyat, dia maha kuasa, tapi dia nggak ada kasih. Ya untuk apa semuanya itu? Kalau ada kasih berarti dia ada kepedulian. Kalau ada kasih berarti dia akan memperhatikan. Dia akan menaruh kepada kita apa yang kita butuhkan itu. Dia tidak akan biarkan kita. Pasti dia akan mengulurkan tangannya bagi kita. Dia kasih adanya, saudara. Dan tadi kita bandingkan bukan manusia yang terbatas. Dan karena keterbatasan kita banyak khawatir. Dan sekarang kita melihat Sang Pencipta Allah kita ini. Sosoknya dahsyat, dia maha kuasa dan dia mengasihi. Sebab itu datanglah firman Tuhan tadi. Apa yang kita khawatirkan, serahkan ke dalam tangannya. Sebab kekhawatiran akan menyebabkan kita itu ada dalam kondisi rohani yang berbahaya. Coba mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 di sana saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 bunyinya begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam Matius 13 mulai ayat yang pertama Yesus sedang menjelaskan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan dalam penjelasan uraian tentang penabur itu maka dia berkata penabur itu adalah Tuhan, benih itu adalah firman, dan tanah itu adalah kondisi hati manusia. Dan ada 4 kondisi hati manusia. Tanah yang di tepi jalan keras dan benih tidak akan pernah bisa bertumbuh di situ. Hasilnya benih yang ditabur dimakan sama unggas, sama burung. Dan itu berbicara tentang roh-roh yang jahat yang menghapus firman dari kehidupan orang yang telah menerimanya. Yang kedua yang kita baca di sini adalah tanah yang berbatu-batu. Ada tanah tapi ada batunya. Sehingga benih itu tidak bisa berakar dengan dalam. Dan kalau ada terik matahari, dia cepat layu karena dia tidak mendapatkan sumber makanan. Ada yang keras dan itu berbicara tentang karakter yang ada pada manusia yang seringkali hatinya itu keras. Dan tanah yang ketiga yang kita baca di sini, tanah yang ada semak durinya, tanah yang keempat, tanah yang baik. Nah, semak duri ini dikatakan adalah berbicara tentang kekhawatiran. Kalau benih firman telah ditabur dan ada kekhawatiran, maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan katakan dengan iman kita akan bisa melakukan sesuatu. Bahkan Yesus katakan dengan iman sebesar biji sesawi kita bisa berkata kepada gunung yang ada di sini, pindahlah engkau.
pergilah engkau ke sana dengan iman kepada Tuhan. Kita bisa melakukan itu. Tetapi kalau iman kita tertusuk duri kekhawatiran, bukan mujizat yang kita alami. Sebab itu maka firman Tuhan tadi katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Karena Dia akan memelihara engkau. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Supaya dengan demikian kita dibebaskan dan kita bisa melihat bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Dan kita boleh mengalami mujizat perbuatannya. Kita mengalami keajaiban dari apa yang Dia memang pribadinya mampu untuk melakukan. Itu kita alami dan hidup menjadi indah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat satu contoh dari seorang yang percaya kepada Tuhan, dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Dan lewat contoh ini menunjukkan bagaimana dia caranya menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Saya ajak saudara, contoh itu adalah Raja Daud. Coba kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5, lalu kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, Daud nih saudara, seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan Daud ini adalah orang yang selalu ada dalam kancah peperangan. Musuh-musuh itu menjadi hal yang sebenarnya menakutkan atau membuat kekhawatiran kepadanya. Bisa menang atau tidak, kalah atau tidak nih dalam pertempuran. Dan saudara, bagi Israel ada musuh bebuyutan atau musuh yang kuatnya, musuh yang terus-menerus secara intens menyerang akan Israel itu. Musuh itu adalah bangsa Filistin. Dan dalam catatan Alkitab, kalau kita mundur dalam 1 Samuel, di sana bangsa Filistin ini mempunyai raja bukan hanya satu, banyak. Beberapa raja-raja. Itu berarti mereka mempunyai area-area tempat dan mereka mempunyai pasukan-pasukan sendiri dan mereka bekerja sama, saudara. Jadi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Daud ketika dia masih lari dari Saul, dia pernah mengungsi kepada orang Filistin pada salah satu rajanya, namanya Akis. Karena Daud pada waktu itu mau dibunuh oleh Saul, maka dia perlu lari. Dan dia menjalin satu hubungan dengan satu bagian dari bangsa Filistin itu. Tapi kemudian dia ditolak pada waktu diajak oleh temannya orang Filistin, raja Filistin ini untuk memerangi Saul. Kemudian ditolak karena raja-raja dari Filistin lain katakan, jangan nih, ini orangnya Saul juga orang Israel. Nanti kita ditusuk dari belakang, jangan ajak dia. Jadi Daud dipulangkan, saudara. Nah, setelah dia menjadi raja nih, Saul mati, saudara. Maka bangsa Filistin bersatu untuk menyerang dia. Ini musuh yang kuat. Bukan hanya satu raja, banyak raja. Tetapi coba kita melihat di sini, kalau kita membaca dalam kitab Samuel di sini sebagai orang yang percaya, kita membaca di sini bahwa Daud ini dia mempunyai kubu pertahanan. Coba ayat 17b. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Cara Daud menghadapi bangsa Filistin itu adalah dia mempunyai kubu pertahanan. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, kubu pertahanan itu adalah tempat di mana dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan, Engkau serahkan tidak nih? Aku maju tidak? Aku hadapi tidak? Jadi kubu pertahanan itu adalah tempat di mana dia menjumpai Tuhan.
Dan ini berbicara tentang mezbah doa. Kalau kita orang percaya, saudara, kita mau menyerahkan khawatir kita, maka kita harus mempunyai satu mezbah doa, tempat di mana kita bisa menghampiri Dia, berkomunikasi. Saudara punya ruang tengah di rumah, kamar saudara, itu mungkin menjadi tempat doa. Dulu di Palmera, ada seorang bapak, dia masih pakai koper datang dari, saudara, dari bawa kopernya itu, dari kantor tempat kerjaannya datang, dan dia jadikan gereja itu menjadi tempat dia berdoa, kubu pertahanannya. Saya tahu itu, siang dia datang, saudara, bawa, dan dia berdoa di situ. Saya lihat itu. Kemarin ini ada orang Papua, tadi dia datang di ibadah kedua. Dia tahun lalu, saudara, datang. Dia diterima pekerjaan lamar untuk menjadi bagian keamanan. Dan dia setia, saudara. Dan dia datang ke gereja pada waktu itu, Pak, ini saya jalan dari mana Pak Sprianus Persawi, saya sebutnya namanya. Dari mana Pak Sprianus bisa tahu? Ya saya lagi jalan sini, ini gereja. Ya dia ketok-ketok, saudara. Saya ajak, boleh gak saya datang ke gereja? Boleh gak saya berdoa? Oh iya, saya temenin dia. Masih bawa rokok, saudara. Baru datang kan dari Papua dia. Jadi dia doa, saudara. Dia doa di mimbar, dia berlutut, saudara. Dia berdoa. Doanya gak lama, gak sampai 10 menit. Dia ambil amplop, dia taruh di kotak perpuluhan. Ini Pak kotaknya, oh ya taruh. Lalu dia datang dan saya suruh dia duduk sebelah. Saya tanya lebih jauh. Lalu saya doakan dia, Tuhan engkau lihat anakmu ini. Baru kenal, Tuhan tolong sertai dia. Dan itu continue dilakukan oleh dia. Saya membimbing dia terus. Istrinya masih ada di Papua dan istrinya seorang, ya Kristen juga, tapi Kristen yang ya dari sana ya saudara. Jadi ini saya bimbing dia. Dan satu kali saya kaget ketika dia bilang, Pak nih saya diangkat nih jadi kepala. Wah, seperti banyak kali saya cerita sama saudara, bukan, karirnya mulai naik. Dan dia minta saya datang ke kantornya di DPD, Dewan Perwakilan Daerah di sebelah DPR MPR. Malam-malam untuk berdoa. Kantor dan satu-satunya yang Kristen dia, satu-satunya orang Papua, dan saya melihat kepala-kepala keamanan sebelumnya ada 5 yang sebelumnya, karena DPD ini baru ya saudara di Indonesia, baru beberapa periode begitu. Yang pertama DPR MPR dulu, baru mengikuti mungkin sama seperti di Amerika, demokrasi di Amerika. Jadi ada Dewan Perwakilan Daerah, di situ salah satunya istri dari Sultan Hamengkubuwono, juga ada menjadi anggota DPD, lalu mana tuh? Yang dari Gorontalo, saudara, yang dari Partai Golkar tuh dia pernah menjadi kepala daerah, Fadel Muhammad di situ. Dan itu DPD, saudara. Tapi ini kepala keamanan ini semuanya rata-rata maaf dari orang kita dari Jawa. Dan belum pernah ada orang Papua, tapi dia diangkat di situ. Dan saya datang ke kantornya malam nih, saudara, jam 10 kurang. Dia baru bisa hari itu malam. Dia periodik tuh, nanti 3 minggu kemudian dia undang lagi saya. Hanya untuk di situ saya membacakan firman Tuhan dan saya beri nasihat. Arahkan, Bapak adalah sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kepercayaan ini luar biasa. Dan tolong membawa diri, jati diri sebagai anak Tuhan. Sebagai seorang yang bisa dipercaya dalam tugas ini. Dan Bapak mempunyai, Pak Sprianus mempunyai anak buah yang banyak. Dan seringkali dia diajak ke Bandung jalan-jalan sama anggota DPD itu orang-orang yang pejabat-pejabat, saudara. Saya berkata kurangi yang untuk berjalan-jalan itu, kecuali memang diminta untuk pengawalan dan sebagainya. Kurangi, kenapa? Karena sering jalan-jalan nanti moral dari anak buah Bapak nih. Nah, gitu saya kasih tahu gitu. Jadi saya berikan arahan sama dia. Sampai satu saat istrinya datang, saudara. Dan dia istrinya itu, yang dia bawa anaknya dan dia minta ketemu, Pak saya mau ketemu. Nah dia perkenalkan istrinya, anak-anak masih kecil, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah, terakhir saya lihat dia pergi ke Rusia, sudah diongkosi pergi ke Rusia selama 2 minggu. Pak saya mau ke Rusia sekarang, waduh naik terus dia karirnya. Dia terus, saudara, dan saya bisa melihat dia bawa di orang-orang Papua lain untuk beribadah bersama. Lalu saudara, memang Tuhan memberkati dia, dia mempunyai waktu untuk dia datang untuk ke rumah Tuhan. Kemarin ketika ada doa itu dia bilang begini, Pak boleh gak saya hadir di doa Jumat? Oh dia datang. Itulah tempat di mana dia bisa merasakan atau dia bisa membangun satu hubungan. Mezbah itu di masa Elia, saudara. Mezbah tempat di mana biasa orang Israel datang menghampiri Tuhan itu telah roboh karena penyembahan berhala yang dibuat oleh Raja Ahab.
Sehingga Elia pada masa itu dia perlu membangun kembali mezbah itu. Coba mari kita perhatikan, saudara mempunyai tempat tadi saya katakan mungkin di ruang tengah di rumah saudara. Atau saudara mau datang ke gereja ini, atau di kamar saudara. Tapi saudara perhatikan, apakah mezbah itu masih berdiri? Saudara masih suka untuk membangun komunikasi dengan Tuhan dan berdoa, mohon supaya Dia menyertai, atau mezbah itu sudah berantakan karena kesibukan saudara dengan pekerjaan, atau dengan hobi, atau dengan banyak nonton televisi, sehingga mezbah itu dibiarkan berantakan. Di mana kubu pertahanan kita? Cara kita mulai menyerahkan khawatir kita dari situ. Tempat di mana kita bisa menghampiri Tuhan dan membangun satu hubungan komunikasi dengan Dia. Itu awalnya. Saya bersyukur di sini, Ibu Ripka Astiadi mengadakan doa. Saya langsung setuju tuh saudara tanya pertemuan pertama kali. Buat, itu bagus. Karena saya menelusuri lewat firman Allah, itu benar. Kalau yang tidak saya akan katakan pada kakak saya tidak, jangan nih. Gitu, saudara bisa tanya sama kakak saya. Jadi saya akan katakan ini buat, ini bagus, ini baik. Kubu pertahanan ada di situ. Tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan menceritakan semuanya kepada Tuhan. Lalu langkah yang kedua dalam menyerahkan rasa khawatir itu, coba kita kembali kepada tadi ya saudara. Ke dalam kitab Samuel yang kedua tadi kan Daud bertanya. Tapi saya ajak saudara untuk kita melihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 saudara. Ini juga masih Daud, waktu itu dia masih berlari dari Raja Saul. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang seterusnya berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Satu peristiwa nih. Tadi ini dia masih ada di antara bangsa Filistin waktu itu sebagai sahabat salah satu dari Raja Filistin. Kemudian tempat perkemahan, tempat tinggal daripada Daud diserbu oleh bangsa Amalek, oleh tentara Amalek dan habis semua kekayaannya diambil, harta bendanya dan semua anggota keluarganya ditawan. Dan kalau kita membaca kondisi Daud saat itu dia sangat terjepit. Dia sendiri kehilangan istri dan semua yang ada pada miliknya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan yang lain mempersalahkan dia, ini gara-gara Daud nih kita ngalami begini. Dia ini pembawa sial lah datang kemari. Kalau nggak ada Daud kan kita nggak akan alami ini. Jadi dia sangat terjepit. Tapi apa yang Daud lakukan kita baca tadi, dia mengkuatkan imannya dan berdoa. Dia berdoa dengan iman sungguh-sungguh sambil berserah kepada Tuhan. Yang kedua ini saudara. Cara kita menyerahkan khawatir kita kalau kita menghadapi sesuatu. Nah kita sudah ada satu tempat nih saudara. Kita sudah membangun satu mezbah, tempat di mana kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah ketika kita menghadapi sesuatu, maka berdoalah dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dan dengan penyerahan kepada Tuhan. Perhatikan Daud berkata begini, Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan mereka kalau aku susul? Bolehkah? Dan engkau akan menyerahkan. Artinya jawabannya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, ini dia berserah, saudara. Kalau Tuhan katakan jangan, maka Daud tidak akan. Tapi kalau Tuhan katakan pergi, maka dia akan pergi. Dia berdoa dengan iman dan dengan berserah kepada Tuhan. Itu langkah yang kedua dalam kita menyerahkan kekhawatiran kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dalam iman kita dan serahkan kepada Dia. Biar jawabannya itu apa yang Dia katakan, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan kalau kita sudah berdoa, kita masih jalan dengan pikiran kita sendiri. Tapi tetaplah mempercayai Dia. Biarkan Tuhan yang akan menunjukkan kehendak-Nya.
Lalu kemudian yang berikut, yang terakhir adalah dengarlah petunjuk Tuhan seperti Daud dan lakukan dengan percaya. Saudara, dari mana kita bisa mendengar petunjuk Tuhan? Kalau saudara datang dalam ibadah, firman Tuhan berbicara, loh kok kayaknya tahu betul ya. Ada satu waktu anak Tuhan bicara begitu, Om, itu firman Tuhan untuk saya tuh. Baru kan saya dengar dari Om ini kok bicara kedua kali persis loh. Saya katakan saya gak pernah bicara loh dengan pembicara itu. Nah Tuhan sudah berbicara. Tetapi kalau saudara ada satu kebutuhan khusus dan saudara ingin tahu bahwa Tuhan adalah kehendak Tuhan atau enggak, kita Filipi katakan kalau ada damai sejahtera di hati kita nih. Kita ingin lakukan sesuatu nih, kita enggak sejahtera. Jangan bohongi hati nurani kita. Kan kita bertanya sama Tuhan, kita mau terjang juga nih yang salah. Jangan saudara. Kalau ada damai sejahtera, barulah kita lakukan. Kalau enggak ya jangan. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti kita kehilangan damai, saudara. Itu pasti. Kalau kita anak Tuhan yang benar, itu pasti kita akan kehilangan damai. Nah, jangan lakukan sesuatu yang melanggar firman-Nya. Dan kalau kita masih seiring dengan firman-Nya, kita berdoa untuk satu kebutuhan, dan kita merasa sejahtera, jalanlah. Tapi kalau tidak, jangan. Dengar kata-kata Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara dalam hidup kita. Menuntun setiap langkah kita supaya kita tidak tersesat. Nah kalau kita dengar dan kita lakukan firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan bertindak. Kita lakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dia pasti bekerja untuk kita. Dia pasti akan selesaikan masalah kita. Dia akan sembuhkan sakit kita. Dia akan lakukan mujizat di tengah-tengah kita. Coba kita kembali dalam kitab Mazmur tadi, saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-55. Ayat yang ke-23. Bagian akhirnya, bagian B dari ayat ini dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya, bisa dibiarkannya di sini Tuhan, orang benar itu goyah. Tuhan tidak akan biarkan kita itu goyah dengan beban yang kita hadapi. Saya membaca ayat ini dalam terjemahan lama, di sana dikatakan, kalau di sini dikatakan serahkanlah khawatirmu, tapi kalau di dalam terjemahan lama katakan serahkan kesusahanmu. Dan memang kesusahan membuat kita menjadi khawatir. Jadi kekhawatiran itu bisa menyebabkan kita menjadi susah. Nah serahkan kesusahan itu kepada Tuhan. Kan seringkali kita jadi kita mulai goyah nih, mampu tidak gitu kan. Nah kalau kita diserahkan, maka Tuhan berkata di sini, Dia tidak akan biarkan kita. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita percaya kepada Tuhan, amin. Kita tidak akan dibiarkan goyah. Tuhan mau tolong kita. Tapi langkah-langkah tadi itu saudara, menyerahkan kekhawatiran kita. Itu penting untuk kita lakukan. Kita seringkali hanya pada waktu ada sebuah kebutuhan, baru kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa? Baik ada ataupun tidak ada kebutuhan, kita tetap bersungguh-sungguh. Supaya hubungan kita selalu ada dalam kondisi yang on. Seperti lampu ini di on, hidup. Kalau mati kan kita harus hidupkan lagi. Harus ada satu usaha lagi. Sebab itu bangunlah terus persekutuan kita dengan Dia. Iman kita terpelihara dengan baik. Dan saat kita menghadapi kesusahan. Sesuatu yang membuat kita mungkin takut. Kalau Daud tadi musuhnya. Mungkin kita masalah dan persoalannya. Tuhan tidak akan biarkan. Begitu kita berdoa, Tuhan akan menolong kita. Kalau Dia memberi petunjuk kepada kita, lakukan dengan percaya, lakukan dengan taat. Kita akan melihat Dia bekerja. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu lagu yang hari-hari ini populer sekali, saudara ya. Kita akan naikkan pujian itu. Perhatikan, bisa teman saudara ya. Lah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, bisa itu ya. Tanpa bekerja, apalagi kita orang yang bisa tolong suaranya lebih keras, saya tidak mencatat tuh
Perhatikanlah bunga bakung di coba nadanya mungkin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang Tuhan harap. Bisa saudara lagu itu? Belum. Baru yang kedua. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau pinta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita naikkan pujian yang bisa lebih keras suaranya. Perhatikan bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat berkaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kata-katanya mudah, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Dia pelihara, dia perhatikan, dia pedulikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Ada di dalam pandangan mata Tuhan untuk mempedulikannya. Sebab itu firman Tuhan yang kita dengar saat ini adalah serahkan khawatir kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan itu dengan 3 hal tadi. Kita memiliki mezbah di mana kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh dalam iman dan penuh penyerahan. Lalu dengar suaranya, taati, percaya, maka kita akan melihat mujizatnya. Kita naikkan pujian ini lagi. Ya ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di
pelihara. Tuhan beri makan, bekerja, apalagi kita kesayangannya. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara, lagu ini masuk setelah ketukan yang kedua. Jadi deng baru masuk kata-katanya. Coba tolong musik. Jadi gini saudara, jadi ada masuknya bukan pas di hitungan pertama tapi di hitungan kedua. Jadi masuk dulu musiknya baru kita nyanyi gitu saudara. Yang kedua apalagi juga sama. Jadi jangan lebih cepat tapi setelah ketukan yang kedua kita belajar lagi saudara, kita belajar lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan menghiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan menghiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lewat penyampaian firman Tuhan siang hari ini, saya tidak tahu kondisi saudara, saudara tidak tahu kondisi saya. Adakah hal-hal yang mengkhawatirkan kita, hal-hal yang sedang kita hadapi? Dengar firman Tuhan katakan, serahkan khawatir kita.
Dia tidak akan biarkan kita goyah. Terima kasih Tuhan. Dia akan selalu mau menolong kita. Bagian kita adalah kita jaga iman kita. Kita pelihara iman kita sungguh-sungguh. Sebab lewat iman ini kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat kebesaran dari perbuatan kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Kita naikkan pujian ini 1-2 kali dan kita akan berdoa. Perhatikanlah bunga di ladang Tuhan tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dari pujian yang amat saudari Rahel maju ke depan untuk berdoa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan. Lagi katakan saat kita perlu, saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Kasih. Tinggi Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan. ada di tengah-tengah kami saat ini. Allah yang telah berfirman, Allah yang telah berbicara kepada kami. Engkau mengerti setiap keberadaan kami pagi hari ini ya Tuhan.
Engkau mengenal kami lebih daripada kami sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, baik dan terbaik bagi kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang mengenal kami lebih dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang tetap meneguhkan kami. Kami harus tetap tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal di dalam kami. Apabila kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat itu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja di antara kami ya Tuhan. Ajar kami membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Ajar kami tetap terpaut kepada Engkau. Ajar kami senantiasa memandang kepada wajah Tuhan yang luar biasa. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau seumur hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan senantiasa berserta kami. Tuhan yang telah menghancurkan setiap ketakutan kami. Tuhan menggantikan kasih yang kepada Tuhan di dalam hati kami semua pada saat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ampuni apabila kami tidak setia. Ampuni apabila kami lalai. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Hidup kami mempermuliakan nama Engkau. Nama Yesus dipuji. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus yang senantiasa mendapat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengurapi terus hamba ini ya Tuhan. Memakai hamba ini. Memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, lebih heran lagi. Berbicara terus Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami terima Tuhan, tertanam dalam hati kami. Mengubah seluruh kehidupan kami. Membawa kami itu lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kuduskan tangan kami. Ajar kami memberi yang terbaik ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Ya, puji Tuhan, saat siang hari ini kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, firman yang membangkitkan semangat kita, yang mengingatkan kita untuk kita tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan memberikan, sebentar kita akan memberikan persembahan, yang akan bertugas menjalankan persembahan. Persembahan hari ini yang dijalankan 3 kali. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita menaikkan pujian, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu adalah sungai sukacita-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu
boleh kita berdiri bersama-sama. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sobat sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sobat sungai sukacitamu ada mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Lagi katakan sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sobat sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara hidup. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu. Hari Senin atau besok hari Senin, ibadah guru-guru Pelnap akan diaktifkan, akan dimulai jam 7 malam untuk seluruh guru-guru Pelnap. Besok di tempat ini ada doa yang akan dimulai jam 7. Hari Selasa, kalau biasanya hari Selasa itu ada doa wanita lansia, tetapi hari Selasa ini akan diadakan ibadah wanita dan lansia, dan seluruh wanita, bukan hanya wanita dan lansia ya, seluruh wanita akan diadakan jam 11 siang di tempat ini. Sekali lagi, hari Selasa akan diadakan ibadah wanita dan lansia
di tempat ini yang akan dimulai jam 11 siang. Hari Rabu ini adalah Rabu yang ketiga. Kita seperti biasa kita ada doa dan puasa. Kita akan doa mulai hari Selasa dan kita buka bersama pada hari Rabu. Doa hari Selasa serta doa pelayan yang akan diadakan di tempat ini jam 8 malam. Hari Kamis ada doa youth dan hari Jumat jam 11 siang ada doa Hebron. Doa Hebron itu bukan hanya wanita dan lansia, tetapi bapak-bapak juga, saudara-saudari bisa datang berdoa hari Jumat jam 11 siang di tempat ini. Dan hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah pelnap. Kami mengundang buat Bapak Ibu yang punya anak-anak untuk membawa anak-anak bersama-sama ada dalam ibadah pelnap setiap hari Sabtu yang dimulai jam 9 pagi. Jam 12 siang ada latihan tamborin. Dan jam 18.30 ada ibadah youth. Kami juga mengundang anak-anak muda yang belum bergabung dalam ibadah youth untuk boleh bersama-sama ambil bagian dalam ibadah youth yang diadakan di tempat ini. Dan hari Minggu yang akan bertugas hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang akan memimpin pujian Saudara Yosua Kevin Suryana, pemuji kelompok Metika, musik, kecapi, tamborin, ceracap, persembahan kelompok damai, multimedia Saudara Irwan dan Saudari Vega, sound system Bapak Cinsin dan Saudara Ranap, penyambutan keluarga Bapak Robi. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk sepanjang minggu. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga minggu akan datang kita kembali dalam ibadah raya yang ada di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Kita mengatakan kepada Tuhan, besar Allahku, how great is our God. Engkau saja yang besar itu. Pujian, sembah, hormat, dan syukur padamu kami naikkan, sebab hanya Engkau juga yang layak menerima semua itu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami,
karena Engkau setia. Kami terus dapat mengalami kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Itu adalah perbuatan dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami bersyukur buat ibadah yang Engkau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami menikmati waktu yang indah berada dalam hadirat Allah. Kami dibangun kembali. Kami dengar suara-Mu berbicara. Agar kami mau serahkan segala khawatir kami. Sebab Engkau akan mempedulikan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami goyah. Engkau selalu akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sementara kami boleh bersuka cita, kami teringat umat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mana mereka berada. Secara khusus bagi mereka yang sakit, Tuhan lawat jamah mereka. Berdoa untuk Ibu Elis Suprapti yang baru menjalani operasi, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Gak dapat lagi beribadah bersama-sama. Demikian yang lain dalam keadaan yang sakit, umat-Mu Tuhan jamah. Yang jauh Tuhan kembalikan. Yang tersesat Tuhan tuntun balik kepada kebenaran-Mu. Sehingga setiap umat-umat-Mu boleh belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan Engkau menggenapi segala janji-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk situasi kondisi yang kami hadapi hari-hari ini. Berkaitan dengan pandemi, Tuhan tolong kami. Lindungi dan proteksi umat-Mu Tuhan. Dari kemungkinan-kemungkinan bahaya dari penyakit. Supaya kami tetap dapat menjalankan aktivitas kami dengan biasa dan mempermuliakan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan doa kami Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia yang besar. Dan berkatilah bangsa kami Tuhan. Biar bangsa ini terus bertambah hari, bertambah lebih baik dan lebih maju. Tuhan sertai dan berkati pemerintah yang bekerja. Genggam hati mereka, beri takut kepadamu senantiasa. Sehingga mereka memiliki hati yang tulus dalam mereka bekerja. Semata-mata ingin berbuat apa yang baik. Mendatangkan keadilan yang benar. Mendatangkan keamanan, rasa aman bagi seluruhnya. Memberikan sejahtera juga bagi seluruh kami. Tanpa ada yang terkecuali. Dan kami umat-Mu yang percaya. Oh, dapat turut merasakan kebebasan dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap umat-Mu di tengah bangsa ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya lewat hidup kami, maka orang lain yang belum percaya, mereka boleh datang percaya kepadamu. Terima kasih, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah beribadah bersama-sama. Yang datang dari jauh, yang datang dari dekat. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, curahkan berkat-Mu dari sorga. Sesuai dengan janji berkat bagi orang yang beribadah. Biar segala kerja, usaha, nafkah, mata pencarian setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan, kehidupan keluarga, kesehatan, rencana masa depan, kebutuhan personal, pendidikan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Juga hidup iman rohani mereka, Tuhan berkati, bertumbuh dalam pengenalan yang benar, jadi kuat dan dewasa, bahkan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Usai ibadah ini kami akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Berjalanlah, sertailah umat-Mu. Antar dan tibakan dengan selamat di tempat tujuan masing-masing. Dan biarlah damai dan sukacita sorga menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, pengantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya.